kita akan sambut dengan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kusiapkan hatiku untuk dengar firman-Mu, sekaligus kita memberikan kolekte persembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Benar Tuhan Yesus, kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, saat mau menyampaikan isi hati Tuhan kepada kedua mempelai ini dan juga kepada jemaat yang hadir hari ini. Kami tahu tanpa firman-Mu perjalanan kami akan tersandung, perjalanan kami akan gagal ke depan. Tapi dengan kuasa firman-Mu, kami akan berkemenangan dalam perjalanan ini. Kupercaya ada Tuhan di tengah-tengah kami hari ini. Urapi hamba-Mu saat berkata-kata, isi hati Tuhan yang tersampaikan. Jemaat ini semuanya Tuhan, buka hati mereka untuk dengar firman-Mu, untuk taburan benih yang hidup itu, sehingga firman-Mu akan bertumbuh. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, terutama kepada
kedua belah pihak hari ini harus lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Karena masa-masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu dapat melaksanakan acara pernikahan ini. Yang mana saudaraku, yang seharusnya tanggal 12 yang lalu pernikahan ini dilangsungkan, tetapi tertunda oleh pandemi. Hari ini terlaksana. Itu membuat kita hari ini, kedua mempelai dan kedua belah pihak, lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Sebab tidak dapat dihalangi oleh COVID-19 lagi. Mereka ini harus menerima pemberkatan dari Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, hilanglah khawatirmu, hilanglah rasa takutmu. Oleh karena hari ini Tuhan hadir untuk memberkati kedua mempelai ini. Jadi saudaraku yang terkasih, hari ini mari kita membuka Alkitab kita, saudara-saudara. Ya. Yang terambil dalam Amsal pasal yang ke-3, saudara-saudara. Ayatnya yang ke-3 dan 4. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang terkasih. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini acara pernikahan daripada saudara kita Wiranto Aris Munandar Haryanja dengan mempelai wanita Deborah Perawati Tampubolo. Di dalam pernikahan ini, hari ini diingatkan tentang kesetiaan. Saya tidak ragu dengan kedua mempelai ini, tetapi perlu firman Tuhan hari ini mengingatkan akan kesetiaan. Saudaraku yang terkasih, mengapa kesetiaan ini Tuhan mau sampaikan kepada kita? Karena memang di mana-mana kesetiaan itu sekarang sulit ditemukan, saudaraku yang terkasih. Kesetiaan itu sedang diobrak-abrik oleh si iblis. Ada berjuta-juta keluarga berhasil dihancurkan oleh si iblis. Kesetiaan itu dilebur, dihancurkan. Saudaraku yang terkasih, maka hari ini kesetiaan ini merupakan hal yang sangat penting buat kita. Kesetiaan yang tidak bisa ditawar-tawar. Seperti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Jangan kasih setia itu meninggalkan kita. Karena itu sesuatu yang sangat penting buat kita, saudara, dan sangat perlu sekali buat kita. Karena saudaraku yang terkasih, tanpa kesetiaan maka akan terjadi bencana besar di hari-hari yang akan datang. Zaman ini sangat mahal tentang kesetiaan. Sebab perilaku ketidaksetiaan itu ada di mana-mana, saudara-saudara. Keluarga yang pendeta pun
sering diuji tentang kesetiaan. Apalagi keluarga yang tidak pendeta. Saya yakin pasti banyak ujian, cobaan akan kesetiaan. Yang pekerjaannya sebagai pendidik, guru, saya yakin juga di sana banyak ujian dan cobaan. Ini saudaraku yang terkasih. Apalagi keluarga premanisme. Nah, ini saudaraku. Kesetiaan akan diuji. Saudaraku yang terkasih, di mana-mana kesetiaan itu diuji. Tidak mengenal situasi kapanpun. Situasi hamil, bisa saja kesetiaan itu diuji. Tapi ada sebagian di masa hamil kesetiaan itu semakin teruji dan kuat. Tapi ada di keluarga yang lain sedang hamil, kesetiaan itu bisa pecah. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setia itu mahal yang tidak bisa dilakukan oleh orang murahan. Hati-hati ini saudaraku. Setia itu, kesetiaan itu mahal. Tidak mudah dilakukan orang yang tidak berkualitas. Nah ini saudaraku. Jadi saya harus orang yang bermutu. Saya harus orang yang berkualitas. Lalu saya bisa memiliki kesetiaan itu. Memiliki kemampuan untuk setia. Tantangan kita di masa-masa usia 30 sampai 35 tahun itu rentan perselisihan. Usia 45 sampai 50 itu rentan perselisihan. Usia 55 sampai 60 rentan perselisihan. Jadi tak heran orang tua bisa cerai. Tak heran yang baru nikah bisa cerai. Tak heran yang baru punya anak bisa cerai. Karena di situ saudaraku ujian kesetiaan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kesetiaan itu adalah barang mahal, bukan barang murah, saudara. Ya, bukan barang yang murah. Jadi siapa yang bisa melakukan kesetiaan itu? Orang yang berkualitas. Orang yang mempunyai potensi yang baik. Jadi cuma Tuhan harus memiliki kualitas. Kualitasnya di mana? Kualitasnya dengan firman. Kualitasnya dengan kesadaran. Kualitasnya dengan kedewasaan kematangan hidupnya. Saudara yang terkasih, kesetiaan menjadi satu modal di tengah-tengah keluarga kita, saudaraku. Kalau kita lihat benda yang diciptakan Tuhan ini, ada benda hidup, ada benda mati. Benda mati, matahari berputar pada porosnya. Betapa dia setia. Itu benda mati, saudara ya. Betapa ia setia berputar pada porosnya. Kalau ia tidak setia berputar pada porosnya, kita ini sudah ambruk dari muka bumi. Matahari terbit di pagi hari. Lihat, ini benda mati. Tapi ia setia terbit setiap paginya. Saya berpikir betapa mulianya Tuhan menciptakan ini. Memberikan contoh kepada saya, kepada saudara, kepada mempelai ini tentang kesetiaan. Benda mati bisa setia terbit di pagi hari. Tidak pernah terlambat. Betapa saudaraku matahari dapat bersinar terik. Betapa dia dapat mendung. Itu menunjukkan kesetiaannya untuk mengayomi muka bumi ini. Dia berikan terik matahari. Dia berikan hujan mendung.
supaya kita terawat. Betapa setianya mereka. Lihat hari ini ada matahari terbit. Mungkin sore hari atau malam hujan datang. Setia mereka untuk membenahi keperluan di muka bumi. Itu benda mati. Pelangi, betapa setianya ia memberitahukan tentang janji-janji Tuhan. Seketika kita melihat pelangi itu, pelangi mengingatkan kita tentang air bah, mengingatkan kita tentang janji Allah bahwa dunia ini tidak akan dimusnahkan lagi dengan air bah. Betapa setianya, sudah beribu tahun, mulai dari zaman Nuh, tapi setia sampai sekarang, memberitahukan kepada kita, bumi tidak akan dihanguskan dengan air bah. Dengan adanya, kita lihat pelangi itu, saudara, setia. Setia. Itu benda-benda mati semua setia. Apalagi kita yang hidup. Ah, ini saudaraku. Apalagi kedua mempelai ini. Wiranto Aris Munandar bersama dengan Deborah Perawati. Bagaimana kesetiaanmu ke depan? Engkau harus sadar, Allah saja setia akan kita, menunjukkan pelangi sudah beribu tahun. Kesetiaanmu dengan istrimu, kesetiaanmu dengan suamimu, kita masing-masing, saudara-saudara. Supaya kita, saudaraku, tidak bermain-main dengan kesetiaan ini, saudaraku. Saudara yang terkasih, mungkin saudara kenal ini. Ini adalah burung merpati, saudaraku yang terkasih. Ya, burung merpati saya ambil sebagai contoh buat kita hari ini. Dan untuk kedua mempelai ini. Merpati ini, saudara-saudara, mengenal cukup satu pasang saja. Betapa tulusnya mereka mencintai kekasihnya. Ini contoh makhluk hidup buat kita. Kalau tadi contoh benda mati, betapa setianya. Ini benda mati, bahkan di bawah derajat kita, di bawah derajatmu, memberikan ketulusan cinta, tentang ketulusan kesetiaan. Jangan katakan mereka kan hewan, kita lebih cerdik, kita lebih mulia dari merpati ini. Tapi Tuhan berikan ini kepada kita sampai ia setia dengan satu pasangan saja. Kalau kita perhatikan burung merpati, pernahkah burung merpati berpindah ganti pasangan dengan yang lain? Sejauh pengamatan manusia, jawabnya tidak pernah. Burung merpati, saudara-saudaraku, tahu kemana dia pulang. Burung merpati tahu kemana dia pulang. Sejauh manapun dia terbang, dia tahu pulang kemana pulangnya. Kalau kita perhatikan burung merpati sejauh sampai sekarang ini, pengamatan manusia, pernahkah burung merpati pulang ke tempat sarang yang lain? Jawabnya tidak. Tidak pernah kembali ke sarang yang lain. Dia tahu kembali kemana dia harus kembali. Burung merpati, saudaraku yang terkasih, sifatnya romantis. Ini burung merpati, romantis. Jadi bapak-bapak jangan terlalu kaku dengan istrinya. Ya, jangan terlalu kaku, jangan terlalu serius. Ketemu dengan istri di rumah, pulang kerja terlalu serius begitu. Ternyata di kerjaan, di kantor ramah-ramah dengan teman kerjanya. Ini saudaraku yang terkasih, burung merpati ini romantis. Dia sering bertalu-talu menyanyikan sesuatu lagu untuk pasangannya. Saat dia bernyanyi bertalu-talu, maka betinanya dengan perlahan-lahan tertunduk.
merasakan lagu talu-talu yang dialunkan oleh burung merpati jantan. Dia tertunduk. Enak sekali saudara-saudara. Mereka romantis. Tapi kalau orang Batak datang suami, dilihat pamereng mi, matami. Saudara yang terkasih. Ada suami istri kurang romantis saudara-saudara. Tapi burung merpati menunjukkan ada keromantisan mereka. Ada canda tawa bagi mereka berdua. Ada riang gembira. Jangan hanya dia melulu saudara-saudara. Burung merpati ini menunjukkan kesetiaannya, ada romantisnya. Gitu ya. Jadi kalau nanti Aris Munandar sudah pulang, ya buat istrimu riang gembira. Ya, berikan kepadanya sesuatu yang membuat dia bisa tertawa. Pandang dia begitu. Perhatikan, waduh istriku ini. Maka istrimu akan melihat, lama-lama dia akan menunduk begini. Deborah akan tertunduk melihatnya. Terasa ada keromantisan di situ. Jadi kalau ditanya saudara-saudaraku, apakah pernah burung merpati itu mereka saling caci maki? Jawabnya tidak. Tidak pernah. Tapi mereka hidup romantis dengan baik. Burung merpati itu saudara-saudara bekerja sama. Nah ini saudaraku, bekerja sama burung merpati itu. Membuat sarangnya, mencari makan untuk anaknya, mengerami telurnya, ganti-gantian. Kerjasama yang baik. Pasangan yang saling mengerti satu dengan yang lain. Yang betina capek mengerami, diganti oleh yang jantan. Kerjasama yang baik. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan burung merpati ini, apakah mereka pernah saling lempar tanggung jawab? Apakah mereka pernah saling lempar pekerjaan? Sampai hari ini pengamatan manusia tidak pernah. Itu burung merpati saudaraku yang terkasih. Burung merpati ini saudara-saudaraku tidak mempunyai empedu. Tidak mempunyai empedu. Tidak ada akar pahit di sana. Tidak ada akar pahit. Yang jantan tidak pernah membuat sakit hati yang betina. Yang betina tidak pernah membuat sakit hati yang jantan. Tidak ada akar pahit. Nah, ini saudaraku yang terkasih. Tidak ada akar pahit di sana. Yang membuat tersinggung istrinya, membuat tersinggung suaminya, tidak ada. Enjoy, enak sekali mereka. Tidak pernah ada rasa sakit hati. Saudaraku yang terkasih, burung merpati ini memberikan contoh kepada kita. Saudaraku yang terkasih, kalau Aris Munandar pulang dari pekerjaan, apakah Aris Munandar pulang ke tempat yang lain? Jawabnya tidak. Kalau Aris Munandar dan Perawati punya pekerjaan yang sulit, apakah kalian berdua saling lempar tugas pekerjaan? Jawab mereka tidak. Kalau keluargamu ada masalah, ada persoalan, apakah keluargamu akan saling caci maki? Jawab mereka tidak. Jangan menghina bapaknya, jangan menghina mamanya. Bapakmu begini kok, mamamu begini kok. Tapi mereka menjawab tidak. Tulus seperti burung merpati.
mereka hewan yang lebih rendah kodratnya dari kita. Kita harus lebih mampu membina kesetiaan antara istri dengan suami. Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah pudar cinta kasihmu, kesetiaanmu dengan pasanganmu? Kita harus bisa menjawab tidak hari ini. Haleluya. Walau sudah tambah tua di kiri, sudah tambah tua di kanan. Saya, saudara-saudara, pernah saya hampir ada diajak setan gitu ya. Cara ngajaknya begini, lihat istrimu udah tua, gitu. Liriklah wanita yang lebih muda, gitu. Lalu saya perhatikanlah istri saya, memang udah tambah tua istriku ini. Kulihat kulitnya, oh iya, sudah mulai ada bintik-bintiknya. Di situ berbicara iblis, saudara. Tapi saudara, sebaliknya ada bisikan, ambil cermin, lihat dulu wajahmu. Lalu kulihatlah wajahku. Sudah mulai ada kantong mataku. Berarti sudah lebih tua dari istriku. Gitu, saudara-saudara. Lalu ku tarik bajuku, kulihat kulitku sudah ada bintik-bintik putih. Rupanya sudah sama tuanya kami. Berarti tidak perlu lagi melirik yang lain. Samanya kami. Gitu, saudara-saudara. Kesetiaan akan mulai digenjot untuk tetap setia. Puji Tuhan. Itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, supaya kita tetap membina kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, aku bukan kekasih yang sempurna, tetapi aku akan selalu setia. Ini setiap pasangan harus seperti ini. Istrimu tidak sempurna, suamimu tidak sempurna. Jangan harapkan suamimu sangat sempurna. Aman nyalah aku bereng amatan nyalahan songonon. Banggo HP anggo songonon. Jangan harapkan suamimu sempurna. Tidak akan kau jumpai. Jangan harapkan istrimu sempurna. Anggo istri nyalahan. Kalau mar makeup ina bagak-bagak di mana? HP molo mar makeup tubal-tubal 2 mili. Tidak ada yang sempurna. Ada kekurangan. Tapi apa yang dikatakannya di sini? Tetapi aku akan tetap setia. Puji Tuhan. Tetap setia kepada pasanganmu, kepada suamimu, istrimu. Tetap setia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hidup itu indah jika kita, saudaraku, saling mengerti. Mengertilah keadaan istri, mengertilah keadaan suami. Hidup itu indah jika saling berbagi. Hidup itu indah jika saling menghargai. Hargai istri, hargai suami. Mentang-mentang istri sedikit agak lamban, sering saya lihat ini di tengah-tengah keluarga. Lebih pintar saya, kata istri. Lalu dia jadi kepala di tengah-tengah keluarga. Ujungnya akan berantakan. Suami juga jangan merasa lebih power. Saya adalah kepala. Tapi berbagilah kepada istrimu. Tanyakan, bagaimana keputusan kita? Itu berbagi. Tu dia benak tak hepek tahun. Emang 2 goni. Diskusi. Berbagi. Bagaimana menyelesaikan uang yang sudah ada 2 goni. Mentang-mentang kepala keluarga, suka-suka dia. Kesana kesini, kesana kesini. Tidak, saudara. Berdiskusi. Berbagilah. Hidup itu, saudaraku, tidak begitu sukar. Hidup itu indah jika saling menghargai. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini keluarganya
daripada Ishak dan Rebeka. Apa yang mau kita kutip dari keluarga Ishak dan Ribka ini, saudara? Saudara yang terkasih, Ribka itu mandul, jadi lama tak punya anak. Lalu Ishak berdoa kepada Tuhan, datang ke bait suci. Tuhan, berilah aku anak. Aku sudah rindu punya anak. Begitu, saudara. Dia rindu, dia berdoa kepada Tuhan. Suami harus suka berdoa untuk istrinya. Jika istri kita memiliki kelemahan, berdoa untuk dia. Jangan malah diburuk-burukin, diberitahukan kepada papa mamanya. Sono dah HPI si Deborah ini. Begini rupanya si Perawati itu, Pak Ma. Tapi berdoa. Ishak berdoa, istrinya mandul. Lalu saudara-saudara, setelah dia hamil, ternyata di dalam kandungannya ada 2 orang, Esau dan Yakub. Firman Tuhan berkata mereka saling genjot-genjotan di dalam rahim itu, saling dorong-mendorong. Lalu Ribka merasa kesakitan. Ya namanya ibu-ibu mengandung, mereka berkelahi di dalam. Ya mamanya menderita, mamanya merasa sakit. Lalu saudaraku yang terkasih, ibunya ini sangat menderita, si Ribka ini. Tapi apa yang dilakukan Ribka? Datang ke bait Tuhan, dia berdoa. Tuhan, betapa kandunganku ini mereka saling berkelahi, saling dorong-dorongan Tuhan. Ribka itu datang kepada Tuhan berdoa supaya rasa sakitnya hilang. Hai Deborah, jika engkau telah diberkati Tuhan, diberkati buah rahimmu, itu artinya pasti ada yang kau hadapi ke depan. Ada yang dihadapi ke depan. Seperti orang-orang yang hamil mengidam pangidona sebagai sidoina. Sampai mana kau lu amat tai? Anggo amat dok salah ni. Pangiduan na susituru tadi. Anda dong keluar di mana jadi bayi, kalau nanti permintaannya ini harus dipenuhi semua, yang salah pun harus dipenuhi. Jadi kalau yang tidak baik jangan dipenuhi, kalau masih baik ya bisa kita penuhi permintaan dalam kandungan itu. Ada saudara-saudara, Pak, aku harus makan bakso tembak lah. Bakso tembak. Pak, saya harus makan bakso apa itu, kuntilanak katanya. Ada pernah saya lihat bakso kuntilanak dijual. Gimana itu saudara-saudara? Ada yang minta sambal setan lah, sambal cabai setan. Kalau yang aneh-aneh, yang sukar-sukar, janganlah dituruti. Berdoa ya, kalau seperti itu datang ke bait Tuhan. Itu Ribka. Aneh-aneh permintaan yang di dalam ini, dia berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, lalu diselesaikan Tuhan. Lahirlah kedua anak ini. Saudara yang terkasih, supaya kita bisa mengerti akan hal itu. Ini keluarga Yusuf dan Maria. Apa yang mau kita pelajari di sini? Sudah hamil tua, harus mendaftarkan diri. Ini menunjukkan penundukan. Hanya untuk memenuhi pendaftaran diri marganya Yusuf. Hamil tua tidak peduli. Ini saudaraku, hamil tua tak peduli. Kesusahan besar datang, tak peduli. Penundukan, Deborah. Onang dokon, holam margam do hari aja, nalasi turutakku. Hola nalani margam, tinggal honok kuamokku inokku. Jatuh siora tanya bahasa mata kau. Ayolah orang kota ruhamu bereng, soalnya bagak-bagak kamu. Uli-uli, gateng-gateng. Tapi lihat Maria, hanya karena penurutan marganya Yusuf, anak Tuhan, dia mau
Tapi bukan berarti Yusuf sesuka hati dengan Maria. Tapi begitu menghargai dan menghormati, menutup semua kelemahan-kelemahan Maria yang dilihat oleh orang. Sebenarnya tidak ada kelemahannya, hanya dilihat orang ada kelemahan. Tapi disitulah Tuhan memberkati mereka. Lalu firman Tuhan hari ini kesetiaan, supaya saudariku dan saudaraku boleh lakukan dengan baik. Ayat firman Tuhan berkata kepada kita, lihat di sini. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Jangan pernah tinggalkan. Jangan hilang ini kesetiaan ini ya. Terus ada bersamamu. Kalungkanlah itu pada lehermu. Kalungkan, simpan itu kesetiaan. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan. Lihat ini. Ini yang kita nanti-nantikan. Dari kesetiaan itu, manfaat kesetiaan itu, faedahnya, kegunaannya buat kita. Dikatakan maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan. Dari mana? Dari Tuhan. Bukan dari papa mama, tapi dari Tuhan. Memberkati keluargamu, di rumah, di pekerjaan, dimanapun ada. Tuhan akan memberikan anugerahnya, penghargaan dari Tuhan. Melimpah-limpah berkat Tuhan bagimu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini baiklah keluarga ini, saudara-saudara, boleh kita doakan nanti untuk supaya mereka menerima pemberkatan dari Tuhan.